Selamat pagi saudara-saudara, salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan Ibu Bapak Saudara sekalian dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Mari kita merenungkan firman Tuhan di hari yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita berdoa, Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan mengaruniakan kami hari yang baru untuk kami nikmati sepanjang minggu yang baru ini. Kami mohon kuasa Roh Kudus menuntun kami untuk kami memulai aktivitas dengan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Kami mohon kuasa Roh Kudus memberkati kami dan memberi kami pengertian untuk memahami firman-Mu. Kami sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita di Kisah Rasul pasal 11 ayat 19-21. Demikian firman Tuhan. Sementara itu saudara-saudara seiman yang tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus menyingkir sampai ke Venesia, Siprus dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang berbahasa Yunani dan memberitakan tentang Tuhan Yesus. Tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Tema renungan kita hari ini ialah tangan Tuhan menyertai dalam memberitakan Injil. Saudara-saudara, situasi sulit seringkali menjadi lahan subur bagi pertumbuhan iman dan kerajaan Allah semakin tersebar. Ketika para pengikut Yesus Kristus tersebar karena penganiayaan, mereka tidak menyerah pada ketakutan atau mereka diam dalam kepedihan. Sebaliknya, mereka membawa kabar baik ke tempat-tempat baru. Inilah yang terjadi di Antioquia, tempat Injil diberitakan tidak hanya kepada orang Yahudi, tapi juga kepada bangsa-bangsa lain. Yang paling menakjubkan dalam kisah ini adalah catatan bahwa tangan Tuhan menyertai mereka. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa menyertai para murid dalam memberitakan Injil. Bukan karena kemampuan atau strategi mereka semata, melainkan karena kuasa dan penyertaan Tuhan. Tangan Tuhan berarti kuasanya. Tangan Tuhan artinya otoritas Tuhan. Tangan Tuhan artinya campur tangan ilahi yang membuat sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Jelas sekali Tuhan pernah berjanji menyertai mereka dan Tuhan tepati. Janji penyertaannya nyata. Hari ini saudara-saudara, kita juga dipanggil untuk terus memberitakan Injil. Mungkin bukan dalam bentuk mimbar kita berbicara atau pelayanan kita ke luar negeri, tetapi melalui kesaksian hidup kita, percakapan kita sehari-hari, bahkan kita bercakap-cakap melalui media sosial dengan berbagai platformnya, dan kasih yang nyata kita berikan bantuan kepada orang lain, menolong mereka, bahkan mendengar keluhan-keluhan orang lain. Terkadang kita merasa tidak mampu atau tidak tahu harus memulai dari mana. Namun kabar baiknya adalah kita tidak bekerja sendiri. Ada tangan Tuhan menyertai kita. Tangan Tuhan menolong, otoritasnya. Ketika kita melangkah dalam iman, Tuhan turut bekerja. Karena itu percayalah pada penyertaan Tuhan. Bukan kekuatan kita yang membuat seseorang percaya, melainkan kuasa Roh Kudus. Buka diri untuk melayani kepada siapa saja. Seperti kita membaca Alkitab hari ini. Tuhan mengendaki Injil diberitakan kepada semua bangsa. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan memberi kami firman yang menguatkan kami untuk terus memberi kesaksian kepada semua orang. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus. Mampukan kami Bapa melalui perkataan
melalui tingkah laku, bahkan menolong sesama agar kami menjadi saksi-saksi Kristus. Ini kami semua Tuhan yang memohon pertolongan-Mu. Tuhan menuntun perkataan, pikiran, dan perbuatan kami menjadi kesaksian, menjadi surat Kristus yang terbuka bagi semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.